Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan yang menarik dengan Pak Herusu tadi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai konglomerat lama dan juga bisnis digitalnya. Kita masuk ke Jarum Group, beberapa bisnis digital yang kemudian ada di bawah Jarum Group, di antaranya adalah Opini.id, kemudian ada dailysocial.id, Beritagar.id, ada Kaskus maksud kami, kemudian ada Blibli, kemudian ada Tiket.com, Kumparan, dan juga ada Historia. Dan berikutnya adalah konglomerat Salim Group, bisnis digitalnya diantaranya adalah Zalora Indonesia, ada Lazada, Elevenia, walaupun kemudian sekarang Elevenia sudah tidak ada begitu. Kemudian ada Isaku dan juga ada Ilote.com. Dan data berikutnya adalah mengenai konglomerat dan bisnis digitalnya untuk Sinarmas Group, ada e-commerce, ada Happy Fresh, ada Omis, ada femaledaily.com, ada GCI, ada Cantik.co, ada Dimo, dan ada Excite. Sementara untuk bisnis digital di bawah Lipo Group ada Grab, OVO, Luno, Kaudim, MatahariMall.com, kemudian Bright Story, dan juga Ruang Guru. Dan berikutnya adalah mengenai bisnis-bisnis digital di bawah MTech Group. Ada Video, kemudian ada Kudo, ada Liputan6.com, ada Karir.com, ada Hijab, Bola.com, Tablet Bintang, dan juga Lakupon. Dan grafis berikutnya, ini adalah mengenai nilai valuasi Gojek dan Tokopedia. Nanti kita kemudian akan membahas dua perusahaan digital ini jika kemudian mereka melakukan merger, bagaimana sebetulnya mereka dapat menjadi konglomerasi baru di Indonesia. Gojek dengan nilai valuasi senilai 10,5 miliar US dollar, kemudian Tokopedia 7,5 miliar US dollar. Kami kompilasi datanya dari Deal Street Asia. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Heru. Pak Heru, kalau kita bicara mengenai tren bagaimana sebetulnya konglomerat lama melakukan kuasaan terhadap bisnis digital di Indonesia, mengutip apa yang tadi kemudian sudah kita tayangkan di paket pengantar, bahwa trennya nggak akan lama. Ada persaingan terkait dengan investasi yang akan dilakukan oleh investor asing lah. Bagaimana Anda melihat tren tersebut, Pak Heru? Ya, jadi memang investor asing ini lebih agresif ya dibanding konglomerat lokal dalam berinvestasi di bidang ekonomi digital gitu ya. Karena memang ya betapapun kalau di Indonesia ini pebisnis yang tadinya konvensional ke arah digital ini agak banyak mikir gitu. Sementara kalau yang dari luar ini kan memang sepertinya nggak berseri juga, mereka memberikan investasi terus gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat betapapun bahwa ekonomi digital Indonesia ini harus juga benar-benar dikuasai oleh para pengusaha Indonesia sendiri gitu ya. Karena apa? Karena betapapun kontribusi ekonominya kan harusnya datang dari Indonesia dan kembali ke Indonesia. Nah sekarang ini memang masih karena penguasaan asing, kemudian juga banyak juga misalnya e-commerce itu produk-produk asing, sehingga ekonomi digital yang ada di Indonesia ini nggak memberikan kontribusi yang benar-benar signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian, bahwa ya memang ini harus didorong nih para pengusaha lokal untuk ya mungkin memproduksi produk-produk Indonesia, berinvestasi di perusahaan rintisan, di perusahaan digital di Indonesia, agar manfaatnya kembali lagi ke para pengusaha dan masyarakat Indonesia gitu ya. Baik, apa yang bisa dilakukan agar konglomerasi lama ini cukup langgeng lah masuk di pasar digital di Indonesia dan melakukan kuasaan yang cukup luas di market Indonesia? Tentu saja cita-citanya adalah ingin kemudian dari Indonesia ke Indonesia begitu ya, untuk market yang sangat potensial ini. Jadi sebenarnya kan kekhawatiran dari para pengusaha yang lama ini adalah masa depannya seperti apa sih gitu ya. Jadi dan memang mereka kan terbiasa untuk segera IPO gitu loh. Nah ini memang perlu perubahan juga nih. Jadi model IPO di Indonesia ini terkait dengan perusahaan digital ini juga perlu perubahan, perlu dimodernisasi gitu ya, perlu disesuaikan dengan bagaimana perusahaan digital di luar negeri ini bisa IPO. Karena kalau misalnya harus dihitung asetnya segala macam, ya susah, karena banyak juga perusahaan itu yang memang nggak punya aset. Misal katakanlah perusahaan transportasi online gitu ya, semua kendaraan, motor, mobil mungkin nggak dimiliki oleh perusahaan tersebut, tapi oleh mitra gitu ya, oleh yang mitra driver segala macam gitu ya. Misalnya food delivery, yang memiliki restoran, yang memiliki masakan itu bukan perusahaan, tapi mitranya gitu. Nah ini kan harus dimengerti juga nih. Sehingga memang kalau ini dimengerti, perusahaan-perusahaan tersebut bisa juga melantai di bursa. Ya tentu juga para pengusaha yang lama ini, yakin ini kok punya kesempatan juga untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, termasuk juga misalnya
menarik dana dari masyarakat dalam pengembangan bisnis gitu ya. Ya, ada persyaratan-persyaratan yang lebih customized untuk perusahaan digital pada saat mereka melakukan IPO, begitu ya Pak Heru ya. Baik, kalau kita lihat indikator-indikator penentu tenggat waktu sebuah perusahaan konglomerat lama pada saat mereka melakukan bakar uang dalam tanda kutip tadi, ada atau tidak indikator-indikator penentu tenggat waktu tersebut, Pak Heru? Karena mungkin diakui atau tidak, konglomerat lama tentu saja mereka sudah cukup terbiasa bagaimana mereka running bisnis konvensional begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga melihat perusahaan digital dengan cara yang sama, dengan preferensi yang sama. Nah, Anda melihat ini seperti apa Pak Heru? Ya biasanya dalam sebuah perusahaan itu return of investment itu dilihat 2-3 tahun, ya 3 tahun lah rata-rata gitu. Ini akan kembali modal nggak gitu ya. Dan memang cuma ada hal yang menarik di Indonesia ini, para pengusaha lamanya juga generasi baru juga yang memang juga mereka kan seperti kehilangan sejarah bagaimana susahnya awal bisnis gitu ya. Apalagi dengan pendidikan generasi ketiga keempat para konglomerat Indonesia ini yang juga mendapat pendidikan di negara-negara modern seperti Amerika Serikat atau di Eropa gitu ya. Sehingga juga cara berpikir mereka juga berbeda dan berani untuk berinvestasi gitu ya. Sehingga mungkin kalau biasanya mungkin 3 tahun setengah itu harus balik modal, mungkin sekarang bisa lebih lama gitu. Tapi betapapun aktualnya mungkin angka 3 tahun itu biasanya akan dilihat, ini kita akan terus atau mungkin stop gitu ya. Baik, oke. Pak Heru, kalau kita lihat dari point of view startup lah yang memang kemudian sudah ada dan banyak kehadirannya di Indonesia. Dari point of view mereka, mana yang kemudian dinilai lebih menarik, investasi yang dilakukan oleh konglomerat lama yang kemudian lokal di Indonesia, atau investasi yang dilakukan oleh investor asing begitu? Mana yang dilihat lebih menarik? Karena ini juga tentu saja menentukan pemilik startup sendiri akan mengiyakan semacam akuisisi lah ya yang dilakukan oleh konglomerat lokal ataupun investor luar. Karena ini juga tentu saja akan berhubungan dengan jumlah startup yang nantinya akan dikuisisi dan ujung-ujungnya akan berpulang ke penguasaan pasar Indonesia yang juga nantinya ujung-ujungnya masih dilakukan oleh investor asing. Ya, jadi kalau kita lihat memang ini ada perbedaan. Jadi kalau sebelumnya itu investor asing ini begitu gencar gitu ya memberikan investasi, terutama tadi transportasi online, e-commerce gitu ya, termasuk juga sekarang mungkin di pendidikan, di kesehatan gitu ya. Tapi memang sekarang ini secara internasional trennya berubah nih. Jadi mereka, para investor asing akan lebih memberikan investasi kepada perusahaan-perusahaan baru yang menjalankan atau mengadopsi teknologi baru. Tadi misalnya ada big data, blockchain, Internet of Things, segala macam gitu ya. Nah ini kan artinya ketika dari luar stop, nah ini merupakan kesempatan juga nih bagi para pemain lokal untuk juga dapat berinvestasi gitu ya. Karena kalau kita lihat kan selain para konglomerat yang tadi disampaikan itu kan juga misalnya perusahaan seperti Telkomsel kan juga mulai investasi juga triliunan gitu ya. Karena di satu sisi yang dari luar ini juga mulai mengerem karena mereka sudah menunggu IPO, sementara karena tidak ada aliran dana dari luar, perusahaan startup juga berpikir, kenapa juga tidak mencoba untuk merangkul perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk berinvestasi di mereka gitu ya. Nah, ini merupakan satu periode perubahan atau transformasi yang dirasakan di startup. Ya ujungnya adalah semua menunggu nih kapan mungkin bisa melantai gitu ya, sehingga investasi yang sudah dikeluarkan ini ya mungkin bisa sebagian kembali lagi. Baik, investment sustainability dari investor konglomerat lokal dan investor asing, mana yang lebih sustainable menurut Anda? Walaupun tadi Anda sempat menyampaikan bahwa investment yang dilakukan oleh investor asing mereka sangat agresif dan ini menimbulkan iklim persaingan investasi yang juga nampaknya mempengaruhi keberlanjutan dari investasi yang akan dilakukan oleh konglomerasi lama di bisnis digital. Mana yang memiliki tingkat sustainability yang lebih lebih longevity, Pak Heru? Jadi kalau misalnya lebih terbiasa, lebih sabar gitu ya, mungkin investor asing lah. Ya, karena betapapun ya mungkin mereka investasi di digital, mereka udah tahu nih, nggak mungkin dalam 5 tahun ini akan balik modal secara cepat gitu ya. Dan nilainya kan juga cukup besar gitu. Tapi mungkin juga ada saatnya juga mereka, ya saya sudah optimal memberikan investasi, tinggal nunggu kembalinya aja, itu mungkin kesabarannya di situ gitu ya. Tapi ya memang kalau lokal ini karena tidak terbiasa,
ya biasanya agak nggak sabar gitu ya. Sehingga memang ya ini ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah saya pikir. Baik, perlu adanya penyesuaian dari pola pikir investor lokal juga ataupun konglomerasi lama juga gitu ya. Bagaimana kemudian mereka melihat bisnis digital ini. Baik, yang paling menarik di grafis terakhir adalah tadi kita lihat bagaimana sebetulnya valuasi dari Gojek dan juga valuasi dari Tokopedia. Ada kemudian wacana kedua perusahaan digital ini akan melakukan merger lah, dan ini akan menimbulkan konglomerasi baru yang tadinya berawal dari startup, kemudian mereka berubah menjadi unicorn, dekakorn, dan akhirnya mereka merger jadi konglomerasi baru di Indonesia. Nah, Anda melihat tren ini seperti apa, Pak Heru? Ataupun mungkin Anda ingin melihat secara spesifik sebetulnya dari valuasi Gojek, kemudian atau fundamental Gojek dan fundamental Tokopedia sendiri, sekuat apa mereka akan menjadi konglomerasi baru di bisnis digital di Indonesia? Jadi kalau sebuah perusahaan startup itu sudah mencapai unicorn, artinya mereka secara bisnis ini cukup kuat gitu ya. Sehingga apalagi kalau misalnya seperti Gojek masuk ke dekakorn dengan nilai yang di atas 10 miliar dolar gitu ya. Sehingga memang misalnya ada perusahaan-perusahaan tersebut kemudian melakukan konsolidasi atau merger lah, ini artinya harus diwaspadai nih, bahwa nanti akan ada penguasaan bisnis yang cukup besar nih. Satu sisi transportasi online, satu sisi e-commerce, dan mungkin akan saling mengisi gitu ya. Karena kalau e-commerce sekarang ini kan kita mendapatkan barang itu pengantaranya mungkin butuh waktu beberapa hari, dengan dia merger dengan perusahaan transportasi online dalam hitungan jam juga bisa didapat gitu ya. Kemudian juga arah dari e-commerce sendiri kan tidak hanya menjual pakaian, sepatu atau apa, tapi nanti kemungkinan besar adalah bagaimana juga mereka akan menjual makanan nih. Nah, sekarang yang sudah dibangun di misalnya di Gojek gitu dengan GoFood-nya, ini akan juga kemungkinan juga akan dibawa juga di Tokopedia nanti, sehingga juga ini akan saling mengisi gitu ya. Dan mungkin ada beberapa fenomena, mungkin fenomena ini akan diikuti oleh perusahaan lain juga gitu ya, bahwa mereka bisnis juga di transportasi online, nanti juga menguasai bisnis e-commerce. Mungkin juga kalau secara perlahan ini kan sebenarnya di belakang itu juga mereka juga bisnis di teknologi finansial, terutama payment yang nilainya juga mungkin juga sangat besar. Kalau mungkin dipisah juga bisa menjadi unicorn tersendiri gitu ya. Baik. Jadi memang ini konglomerasi baru di bidang digital ini saya pikir tidak bisa dihindari, dan memang di sisi lain juga perlu diwaspadai. Baik, yang Anda sampaikan menurut saya adalah eye opener, Pak Heru. Kenapa? Karena betapa nanti kemunculan konglomerasi ataupun merger antara Gojek dan juga Tokopedia ini juga akan memberikan dampak signifikan terhadap industri logistik ya, yang kemudian kita proyeksikan ini menjadi sebuah industri yang growth-nya sangat menarik, tapi kemudian sudah dilakukan merger antara, katakanlah kalau memang dilakukan antara Tokopedia dan juga Gojek, ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri logistik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Heru dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.